Niat emang pengen ngajar gitu ya. Niat di UPI-nya niat, benar di UPI-nya memang niat. Tapi untuk jurusannya sebetulnya nggak di situ. Itu di bimbel itu guru bahasa Indonesianya cantik. Nah begitu guru bahasa Indonesia cantik tuh, saya semangat. Langsung saya berniat saya mau bahasa Indonesia. Banyak itu. 100 cewek, 11 cowok. Maksudnya di yang Satrasia sama kalau di bahasa Jepang Himabaja. Ya, Himabaja. Jadi bahasa Jawa. Cabul. Cakap dan buang. Oke. Iya, karena tadi abang udah nyebut kantor nih. Nah, terus juga tadi kan ada pengalaman ke luar negeri kayak ke Malaysia ya tadi ya, ke Johor gitu kayak gitu-gitu. Nah, beres katakanlah tadi kan kita udah berkegiatan di kampus, pasti ada momennya lulus dong gitu maksudnya. Nah, beres lulus itu ngapain bang? Kalau saya agak unik nih saya kalau menurut saya unik karena saya waktu dari sebelum lulus saya udah ngajar-ngajar ekskul. Ekskul nyanyi di sekolah itu teh. Sekolah ekskul nyanyi, ekskul angklung, gamelan kadang-kadang untuk teman. Nah itu keliling sekolah, biasa naik motor, jadwal ini di sini. Oh iya bener, masih kayak gitu ngajar, kayak freelance gitu lah ya. Bener. Pas lulus juga gitu. Masih begitu. Jadi saya pengalaman ngajar bahasa Indonesianya lebih sedikit waktu itu. Lulus ya udah ngajar kesenian aja, muter-muter itu. Ngajar nyanyi, ngajar angklung, gamelan. Itu aja muter apa-apa. Dan daftar itu juga belum diterima. Jadi itu orang nggak mungkin brand ya. Iya. Jadi ke brandnya saya bukan guru bahasa Indonesia. Seni. Walaupun ijazah saya, padahal saya seni juga menurut saya secara teori saya nggak terlalu. Ya seni sebagai hobi lah ya sebagai gitu. Hobi. Tapi brand ke saya itu gitu. Jadi begitu daftar bahasa Indonesia mungkin pada aneh atau apa gitu kan, saya nggak ngerti ya. Misalnya saya ngajar seni ekskul ini, terus saya ngajuin, Pak boleh nggak saya jadi guru tetap sini ini. Pas dilihat, kamu bahasa Indonesia, dia baru sadar gitu. Kadang-kadang si guru dikiranya nyari guru seni. Pas saya masukin, Pak ini pengen ini, siapa tahu bisa masuk. Yang dicari ternyata guru seni, ternyata saya sih secara ijazah guru bahasa Indonesia. Bisa masuk nggak kok kayak gitu beda? Waktu itu yang kosongnya formasi bukan guru bahasa Indonesia, jadi saya nggak masuk. Gitu. Karena memang karena basicnya si SPD-nya teh bahasa Indonesia, jadi ya mau nggak mau harus jadi guru bahasa Indonesia gitu ya ininya. Walaupun ya katakanlah senang seni gitu tapi gitu. Akhirnya lagi gitu terus saya ngeliat selebaran gitu, lowongan ngajar di Malaysia. Wah ada lowongan ngajar di Malaysia. Jadi di seluruh dunia ini ada belasan ya, saya lupa tempatnya. Sekolah Indonesia luar negeri. Di Malaysia pada saat itu baru ada 2. Sekarang ada 3 di Malaysia luar negeri. Yang lain ada di Jeddah, ada di Riyadh, ada Singapura, ada Tokyo, ada Bangkok, ada. Itu ada semua, banyak itu ada. Nah, begitu penerimaan itu saya di ini ini ngajarnya di brosurnya itu untuk anak-anak, bukan anak diplomat tapi untuk anak-anak TKI. Anak-anak TKI yang ada di sana. Jadi anak-anak yang lahir di sana, bapak ibunya itu orang Indonesia tapi lahirnya di sana. Lahir di sana itu persuratannya nggak lengkap. Begitu masuk di sekolah sana, jadi aku itu nggak boleh bermasalah. Ya kayak orang nggak ada KTP, nggak ada apa, tiba-tiba masuk kan orang bertanya juga. Benar. Nggak salah juga Malaysia. Akhirnya ada yang udah berapa tahun dikeluarin, udah nggak ada yang sekolah. Itu banyak tuh, ratusan ribu itu ya rekrutmen itu. Karena itulah ada sekolah bahasa Indonesia. Sebetulnya bukan sekolah bahasa Indonesia, sekolah Indonesia ya berarti ya. Karena beda ya kalau misalnya sekolah bahasa Indonesia mah yang cuma ngajarin bahasanya, kalau ini memang sekolah Indonesia.
Indonesia, saya ke sana, akhirnya keterima ke sana ya. Awalnya nggak di sekolah langsung, saya di CLC itu PKBM kalau di sini. Apa PKBM itu? Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Oh, oke. Kalau di sana disebutnya Community Learning Center. Community Learning Center karena saking banyaknya anak Indonesia yang di sana, kita nggak bisa di satu tempat. Ada di sini, pokoknya jadi buat CLC. Oh gitu. Saya ngajar pertama di gereja. Oh iya. Tapi si muridnya teh orang-orang itu teh anak-anak Indonesia. Anak Indonesia, anak Bugis, anak Tanah Toraja, anak Flores. Mungkin karena belum ada gedung ininya kali ya. Kenapa di gereja? Atau gimana? Coba. Jadi kita nggak boleh nyelenggarain sekolah sembarangan kan di negara orang, apalagi terus tempat kursus atau apa, nggak boleh. Harus izinnya ribet lah gitu. Salah satu yang bisa digunakan adalah tempat ibadah atau fasilitas di tempat ibadah. Gitu. Nah, itu kan ibaratnya perkumpulan aja gitu. Tapi sebenarnya itu mereka belajar gitu. Oke. Nah, karena di fasilitas ibadah itu orang lebih apa ya, mungkin ada psikologis harus respect kan gitu. Benar. Entah itu masjid, entah itu bisa kalau orang kumpul-kumpul di masjid kan orang. Iya, nggak akan gimana. Akhirnya kalau saya ditempatin di gereja waktu itu. Mungkin karena saya waktu awal masuk ke Malaysia itu bawa gitar gitu kan. Akhirnya di tempat di gereja, ya udah di gereja selesai. Ya ngajar anak-anak gitu. Tapi itu digaji nggak sih Bang? Digaji. Itu pertama kali saya ngajar bahasa Indonesia. Ngajar sekolah. Oke. Sebelum di situ kalau ngajar ekskul sering. Ngajar sekolah pertama kali di situ. Sebelumnya itu di cuman PPL doang. PPL ya. Digaji dari negara, dari. Oh, ada gaji dari negara itu berarti. Dari Kemdikbud ya, saya dulu. Jadi Indonesia ini juga sih care juga sama anak-anak PKI di sana. Di sana itu yang kasihan orang Filipina pada saat itu. Gak ada berarti mereka tuh nggak ada yang naungin gitu atau gimana? Satu dia nggak punya konsulat di Sabah. Oh. Tuh, jadi nggak ada yang nanganin. Terus juga nggak punya program kayak kita gitu. Jadi ya udah aja gitu, kesannya terlantar kali ya. Tapi kadang-kadang ya belajar sama kita. Oh gitu? Belajar sama orang-orang Indonesia, tapi dia nggak bisa tercatat sebagai siswa. Tapi kalau mau belajar boleh. Oh, makanya bener-bener. Kan mereka buat aturan deh, mereka temen lah. Ya iya, sama satu nasib satu penanggungan gitu. Masa ya dia mau belajar ini tapi kita ngomong gitu. Walaupun dia boleh tapi nggak bisa ya. Soalnya secara hukum beda ya. Itu uang rakyat Indonesia ya buat anak Indonesia gitu. Secara hukum ya. Iya benar. Masa ya walaupun memang boleh-boleh aja, ayo gitunya belajarnya emang nggak apa-apa. Belajarnya nggak apa-apa, tapi kan kalau untuk ngasih nomor induk apa kan nggak bisa kita ngasihnya. Sorry ini saya masih nggak ngerti Bang. Jadi si siswa di sana yang keturunan orang Indonesia TKI itu ketika masuk sekolah itu teh dia begitu lulus dapat sertifikat kah, atau dapat pengakuan warga negara apa gimana? Bahkan ijazah. Jadi waktu dulu saya punya ini Pak Dadang namanya, Pak Dadang itu luar biasa. Sekarang masih di sana. Jadi waktu ke sana itu pokoknya kita nyari anak-anak keturunan Indonesia. Oh, kita yang nyari. Berarti. Kita nyari awalnya, kalau sekarang udah pada datang. Oh iya, awalnya kan dulu belum ini ya. Kita nyari, dan bahkan orang-orangnya itu nggak punya paspor, nggak punya identitas, pokoknya nggak punya. Ibaratnya kalau kita melakukan mohon maaf misalnya perdagangan manusia atau kita melakukan bullying pada orang itu, mereka nggak bisa ngelawan. Mereka nggak punya kekuatan hukum apa-apa. Sama saya nggak punya. Habis itu kerjasama sama kita, ngobrol ke konsulat Pak Dadang ya lebih tepatnya. Kalau saya bantu saja setelahnya. Akhirnya untuk proses menjadi warga negaranya adalah pertama kalau yang punya akte lahir Malaysia boleh kelihatan nanti nama bapak ibunya keturunan Indonesia, ketahuan itu bisa.
Kalau yang nggak punya, kita harus panggil orang tuanya. Oke. Dibikin kesaksian dulu. Oh, kesaksian disumpah dulu. Bahkan kalau yang dia nggak punya surat nikah orang tuanya, mungkin yang mereka siri atau apa. Iya. Kita nikahkan dulu. Maksudnya secara legalnya ya. Gitu legalnya harus ada kan, untuk jadi warga negara nggak bisa. Ya iyalah. Ini Indonesia itu kan tinggal di mana, di situ tuh ya orang situ. Nggak gitu ya. Nggak bisa kayak jual beli warga negara pokoknya gitu. Jadi ada saksi, oh ini dari Indonesia, ini bahkan sampai ini kampungnya mana. Orang tuanya harus dinikahin dulu. Oke. Secara ya legalitasnya ya maksudnya. Baru anaknya boleh punya akte lahir. Akte lahir Malaysia, Indonesia. Oke. Kalau yang udah ada akte lahir Malaysia tapi di bawahnya ditulis bukan warga negara Malaysia karena ada keturunan bapaknya Indonesia, itu udah seenggaknya itu bisa udah jadi ada bukti kan, dia orang Indonesia. Kalau nggak punya akte lahir yang sekali, harus yang proses tadi dikawin dulu orang tuanya secara legalitas ini baru dia dikeluarkan akte lahir Indonesia tapi ngeluarinnya di sana di konsulan. Kedubes tuh yang ngeluarin. Kedubes, konsulat. Keren ya. Baru itu nanti suratnya bisa jadi bukti bahwa dia orang Indonesia dan bisa buat kita daftarkan untuk mendapat nomor induk siswa. Oh. Kalau sudah dapat nomor induk siswa, dia berhak menerima ijazah. Disetarakan berarti ya ijazah SD. Ijazah SD. Oh gitu. Ijazah SD. Jadi yang nggak, kenapa orang Filipina nggak bisa? Kita nggak bisa nggak buktiin. Mana ibunya dari misalnya daerah mana di Filipina ini, nggak bisa kita buat. Terus mau jadi buat ijazah nggak bisa. Tapi bisa nggak ketika misalkan si anak keturunan Filipina itu ibu bapaknya katakanlah secara bahasa, secara penampilan orang Filipina, tapi dia tuh ya gitu nggak punya surat nikah ataupun dokumen yang menyatakan bahwa dia itu orang Filipina, begitu juga dengan anaknya. Mintalah ke dubes Indonesia, maulah saya jadi, yang penting dapat kewarganegaraan tapi Indonesia juga nggak apa-apa, boleh nggak? Itu berat, itu tahapnya lebih levelnya itu yang memutuskan nggak bisa di satu kantor itu. Harus ada sumpah. Harus ada dia menyatakan sumpah dari sana dia bukan warga negara. Itu panjang aja. Bahkan pernah ada yang kecolongan satu, dia bukan ini, terus akhirnya ya harus dibatalkan sampai yang pejabatnya itu dipanggil untuk diwawancari kenapa bisa kecolongan. Satu panjang kalau itu. Makanya kita hati-hati banget untuk jadi warga negara Indonesia. Kalau enggak kan gampang banget, tinggal aja ngaku gue Indonesia nih gitu. Nggak bisa. Ribet sih nantinya ribet. Ya mungkin terlalu jauh sih, kayak misalkan ada nanemin mata-mata dari kecil. Iya ribetnya gitu, nggak bisa. Bener udah politik luar negeri lah ya, kayak gitu udah ngeri juga sih. Harus sumpah, harus batalin dulu warga negara agamanya. Tapi kalau yang emang dia anak orang mana Bugis, terus tiba-tiba ada orang Bugis terus bahasanya Bugis, oh iya dia Bugis. Berarti ada indikator dong bahwa si orang itu ini orang Indonesia nih, kelihatan dari entah fisiknya lah, entah ada ya, berarti ada penilaian kayak gitu ya berarti ya. Kantor perwakilan itu ada bidang konsuler. Bidang konsuler, ada bidang imigrasi. Bidang konsuler biasanya yang wawancara itu tuh. Oh, dari situlah baru ini kayaknya bener nih gitu ya, keturunan, bolehlah diproses. Oh gitu. Ambil saksi dulu. Keren ya. Jadi kalau kita sih, kalau saya ngajar semua boleh. Benar. Mau Filipina mau apa, cuman yang ini mohon maaf nggak bisa ada ijazah, nggak bisa. Mereka pun harusnya ngerti lah ya. Ngerti, tapi ya gitu. Mereka kadang-kadang ikut aja seneng. Baru udah kan. Benar sih, benar. Tuh. Sir, keren lah. Tuh, kalau gitu. Bang Tama gimana nih? Masih seru juga nih. Hampir mirip Bang. Kalau Abang kan lulusan bahasa Indonesia, tapi begitu lulus ngajarnya bukan bahasa Indonesia kan. Saya justru bahkan waktu katakanlah tingkat akhir nyambinya bukan yang bahasa Indonesia. Sama saya gitu. Dulu tuh mungkin ya waktu itu trennya untuk nyambi atau kerja part time buat mahasiswa
dulu zaman itu tuh sekitar tahun berapa ya, 2014 2013an tuh guru les. Mungkin kalau sekarang mah bisa merambah entah jadi kasir Indomaret lah, kasir minimarket lah atau apalah gitu kayak gitu atau mungkin jadi yang lain lah gitunya, part-time di entah di pabrik atau di mana. Cuma waktu itu sih karena mungkin ya di UPI juga yang lagi ngetren teh guru les dulu mah. Nah, saya coba daftar tuh. Karena dengar pengalaman teman-teman juga kan, ngajar bahasa Jepang cenah si anaknya teh minta diajarin bahasa Jepang. Ternyata anaknya teh ada diproyeksikan sama orang tuanya teh memang mau sekolah ke Jepang nantinya teh kan gitu-gitu. Ada juga yang memang si anaknya teh minat terus minta ke tempat lesnya karena nggak ada guru baru nyari lowongan. Nah, ternyata di balik cerita-cerita kayak gitu, kenyataannya tempat les itu waktu itu di Cimahi sih, antara Cimahi sama Bandung gitulah pokoknya. Jarang tempat les yang ngebuka les untuk bahasa Jepang pelajarannya. Jadi kalau ngasongin pengalaman riwayat hidup gitunya jurusan pendidikan bahasa Jepang dan nantinya teh mau ngajar bahasa Jepang, kecil persentase diterimanya untuk bisa ngajar. Gitu. Benar, kayak gitu. Tapi nggak tahunya temen-temen mah ada terus gitu. Di sekolah juga kan nggak semua ada mata pelajaran bahasa Jepang. Betul. Dan itu pun ya kalaupun ada juga ya gitu, sama kayak pandangan saya dulu waktu SMA ngelihat jurusan bahasa Jepang atau pelajaran bahasa Jepang tanya ya udah gitu. Bukan pelajaran yang tidak seperti matematika pelajarannya gitu. Nggak pentingnya gitu ya. Gitu. Yang bahasa agak kasarnya gitu lah. Betul. Nah, makanya di dunia di dunia perlesan gitunya itu sama kayak gitu pandangannya teh. Nah, karena keadaannya kayak gitu, mau nggak mau dong karena memang ingin nyoba juga, lumayanlah nambah jajannya dulu mah gitu, ingin beli HP teh duit sendiri kan ya mau nggak mau harus part time dong gitu maksudnya. Diakalin lah waktu itu tuh ya. Nah, diakalin lah waktu itu, walaupun memang saya jurusan pendidikan bahasa Jepang, belum lulus, masih belajar tingkat akhir, tapi saya bisa ngajar semua pelajaran dari SD sampai SMP. Lesnya les apa pelajaran aja lah, yang penting mah mau nggak bahasa Jepang ya, baik sok we apa gitu. Dari SD sampai SMP. SMA saya nggak berani karena SMA teh udah spesifik dan memang kan kalau dasarnya nggak kuat ke SMA tuh susah pelajaran-pelajarannya gitu. Nah, waktu itu teh pernah ngajar anak SMP bahasa Inggris, pernah ngajar anak SMP pelajaran yang di UN kan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ada waktu itu nggak tahu nyampur kayaknya sama fisika juga. Fisika. Itu pernah ngajar anak SD pun pernah. SD-nya teh SD yang internasional, bilingual. Jadi bingung sih bang, bukunya teh pelajarannya teh sekolah, les. Tempat les atau mereka datang? Privat. Nah, jadi datang ke rumahnya waktu itu tuh. Siap. Jadi si anaknya tuh ya katakanlah kelas 2 merenya, kelas 2 kelas 3 SD. Ya kan kalau di SD negeri mah ya masih gitulah ya, pelajarannya belum yang ngejelimet-jelimet amat gitu. Nah, itu mah udah belajar soal fotosintesis pakai bahasa Inggris. Oh, ini internasional ya. Internasional. Masalahnya si anaknya teh bingung. Kalau pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia juga nggak ngerti fotosintesis teh apa nyebutnya dulu teh om. Apa om cara fotosintesis itu? Dijelasin bahasa Indonesia. Oh iya ngerti, ya namanya juga anak kelas 3, kelas 2 kan sebetulnya masih mainnya gitu maksudnya. Bener. Tapi pelajarannya itu udah setingkat itu dan beda bahasa. Iya, kadang-kadang udah juga pelajaran di kita tuh kadang-kadang belum waktunya. Gak ngerti ya gitu maksudnya, antara memang apakah memang levelnya tuh harus segitu apa gimana. Cuma dilihat dari perkembangan psikologis anak juga agak aneh sih gitu, dan yang jadi pertanyaan nih orang tuanya tuh kumaha sih gitu, maksudnya kok nyekolahin anaknya ke sekolah internasional kayak gitu yang level pendidikannya katakanlah emang tinggi, tapi dianya juga nggak kayak ya maaf ya gitu, maksudnya bukan mendiskreditkan atau gimana, cuma kan harusnya ketika anak sekolah di satu sekolah, orang tuanya punya tanggung jawab dong mantau ataupun ngebimbing ketika anaknya teh belajar di rumah. Nah kayaknya mungkin sibuk, kasihlah ke guru les. Oke.
si anak teh bingung. Kewajiban gitu. ngebimbingnya dialihkan. Betul, anaknya bingung. Ya di sekolah juga kagak ngerti. Benar. Nyampe ke rumah nanya ke ibu bapaknya gitu, udah nanti aja sama om aja pas lesnya, bingung gitu. Kadang-kadang kalau ada yang guru yang nggak terlalu care juga bisa jadi nggak terlalu care, peduli amat. Iya, kan? yang penting mah ngajarin ngerti, gitu. Kemarin waktu itu juga jadinya teh dilemanya gitu ini teh. Ya antara kok gini sih gitu maksudnya. Memang butuh duitnya gitu buat kehidupan sehari-hari dan yang main lah dan lain-lain waktu itu saya tuh. Tapi satu sisi ya kasihan buat anaknya. Dan yang lebih parah waktu itu siapanya namanya tuh lupa sih, ada siapa gitu. Itu nggak terlalu jauh dari rumah sih waktu itu. Belum TK. Kalaupun belum TK TK. juga, kalaupun TK baru masuk. Belajar apa? Nggak lupa waktu itu. Les privat, bayangin anak kecil antara baru mau masuk sampai masuk waktu itu. Baru waktu awal les sih belum masuk TK dia. Waktunya main padahal ya. Benar, dilesin sama orang tuanya. Les baca. Terus kumaha? Sebenarnya pertentangan ya. Sebenarnya Ya. dalam hati itu kita pengennya jangan dulu deh gitu. Benar. Tapi dalam Tapi dah kumaha. Tapi lumayan juga honornya, terima. Cuma waktu itu mikirnya gini, kan memang apa ya ada tempat lesnya lah. Jadi bukan secara personal kalau yang itu mah. Saya daftar ke tempat les, dia nge-assign saya buat ngajarin anak itu. Dan di situ juga nggak dikasih tahu bahwa anak itu kayak gini gitu maksudnya tuh. Datang aja katanya cuma ngajarin baca kok. Rumahnya di sini sama orang tuanya ini, anaknya ini. Datang ke sana. Anak kecil. Dan waktu itu memang ketentuannya seminggu teh berapanya? Seminggu teh 2 kali apa sekali lupa lah gitu. Sekali kalau nggak setiap hari Kamis 2 jam. 2 jam ngajarin baca anak belum TK. Terus triknya gimana? Ajak main juga. Iya, akhirnya walaupun memang itu kerjaan harus profesional, tapi kan kita juga ya maksudnya yang kita belajar di kampus tentang psikologi perkembangan anak kayak gitu jadinya kan apa itu ya belum waktunya gitu. Tetap ada pertentangan di dalam diri teh kayak enggak deh, kayaknya 2 jam tuh nggak mungkin kita ngajarin hayo bolak balik aba kayak gitu kayaknya nggak mungkin deh gitu. Makanya jadinya belajar bacanya itu 1 kali pertemuan itu dia tuh punya bukunya bang. Jadi dibeliin itu sama ibunya buku yang belajar baca ngeja gitu. Mulai dari A yang BA gitu kan. Tapi waktu itu mah ngajarinnya teh nggak boleh yang BA, nggak boleh gitu. Jadi udah yang langsung dibaca teh ya. Oh iya. Dan instruksi di bukunya teh kayak gitu. Dan dari tempat les juga harusnya kayak gitu ngajarinnya. Kan kita mah dulu mah masih yang di eja teh nya. Iya. Nah, waktu itu mah udah nggak kayak gitu. Ngajarinnya kayak gitu. Kecil bukunya juga. Jadi 2 jam targetnya saya cuma ngajarin 1 lembar. Enggak 1 lembar, bukan cuma 1 halaman. Kebanyakan dong waktunya. Karena kadang si anak tuh kalau lagi semangat cepet bacanya 10 menit beres. Banyak sisa tuh. Sisanya ya udah main ngedongeng. Tapi nggak apa-apa sama orang tua. Nggak ada orang tua juga kagak ngawasin. Nggak ngawasin ya. Itu juga yang miris sih sebetulnya. Tapi itu bagian dari pembelajaran loh kalau orang-orang tahu. Benar. Bermain itu bagian dari pembelajaran. Iya memang. Jadi ya atau udah anak usia segitu udah dibebanin harus bisa ya. Sebetulnya kan belajarnya sih oke, tapi kan nggak harus dibawa ke dalam ranah formal gitu. Anak kecil kayak gitu tuh ya udah main aja gitu loh. Banyak kok perkembangan si anak tuh baik dari motorik ataupun yang lainnya tuh justru berkembang pada saat dia tuh nggak ngerasa bahwa itu tuh bermain di usia segitu mah gitunya belajar weh. Iya. Jadi saya selain ngajarin itu, yang ngajarin juga sambil kemana-mana ya gitu, bukan ngajarin yang ayo duduk baca gitu, nggak gitu sih, karena kan ya namanya juga anak kecil gitu maksudnya itu sambil lari-lari. Sisanya ya udah kadang ngedongeng, kadang sengaja bawa buku cerita gitu misalkan, ya sambil motivasi juga kan gitu. Terus petak umpet lah, origami lah, ya gitu-gitu. Ya benar-benar harus sampai 2 jam. 2 jam beres ya udah pulang gitu. Om pulang ya om. Gitu. Tapi di ruang tersendiri deh. Ya di ruang tamu lah gitu. Ada orang tuanya mah nggak tahu ya. Kadang ada, kadang enggak. Itu pengalaman berharga gitu banget sih itu. Dan memang itu ini siapa ya?
ketika kita sekarang gitu udah berkeluarga, udah punya anak teh, tahu bener banget ngebekas jangan sampai kita tuh jadi orang tua yang kayak gitu maksudnya. Bener. Kan ya tanggung jawab kita ya gitu anak tuh gitu untuk usia segitu tuh bener-bener ada usianya. Iya, itu dia. Enggak lah gitu sampai harus ngelesin segala dan Iya. Kalau misalnya dia udah besar, udah mau menentukan pilihan. Misalnya les kesukaannya dia nggak apa-apa. Itu mah oke, kita support kita sebagai orang tua. Cuma rasa-rasanya ya, dan itu pun biasanya kalau udah punya kemauan kayak gitu berarti usianya udah mumpuni kan tandanya kan gitu, dan oke lah maju kayak gitu. Bener. Nah beres dari dunia perlesan itu saya ngelakuin itu sebelum lulus sampai ya kurang lebih setengah tahun lah beres lulus. Setengah tahun. Jadi karena waktu itu proyeksinya cita-citanya setelah lulus teh ingin S2. Oke, berarti lulus itu 2014 pertengahan lah waktu 2014, itu Agustus. Saya lanjutin ngeles sampai Desember. Setahun. Pas awal 2015 waktunya pendaftaran dong S2, kalau nggak salah sekitaran awal tahun tuh udah mulai dibuka lah pendaftaran. Galau. Hima Baja juga rencananya. Iya, karena kan linear dosen larinya dan dosen pun di UPI lagi. Ya udahlah gitu maksudnya itu kenal gitu kan. Jadinya mudah-mudahan sih jadi gampang. Bisa langsung rekrut kan. Ternyata waktu itu teh ya ada intervensi dari hubungan percintaan. Oh gitu. Kerja. Dulu ini orang Jepang juga. Enggak lah. Masih cinta produk lokal. Iya. Terus. Nah, pasangan teh kerja dulu tuh. Saya nganter. Jadi nganter ke wawancara. Udah gitunya maksudnya stigma pendidikan atau anak di Jepangan kalau lulus kuliah itu 2. Kalau nggak ngajar, buruh pabrik. Buruh pabrik dalam artian ya dia bisa jadi translator kalau pinter. Tapi kalau misalkan ya pas-pasan ataupun nggak pinter, ya awalnya sih translator tapi geser jadi apanya gitu. Gitu aja sebetulnya tuh si ruang lingkupnya ya, masuknya translator tapi tiba-tiba nanti ya kerjain di pabrik. Yang mana we gitu, penting masih kerja. Kadang kayak gitu. Nah itu pun daftar di wawancara lah gitunya, seleksi kerja di perusahaan-perusahaan Jepang kayak gitu. Dulu di mana ya, Cikarang apa Karawang deh kalau nggak salah. Tuh gitu saya nganter, dianya tes, ada senior juga di situ kebetulan kenal, jadinya ya bisa dibantuin lah gitu, maksudnya pada saat dikenalin ke orang Jepang teh dipromosiin lah merenya gitu, udah kenal sama seniornya, bisa ini, dan memang waktu itu si anak laginya lumayan lah pintar gitu. Nah saya cuma nganter karena emang niat saya kan S2, jadi udahlah nggak akan kayak gitu udah cuma jadi dosen aja udah. Lihat itu begitu, kayak lama-lama mikir nih, soalnya kan hubungannya teh udah hubungan ya katakanlah pacaran, tapi momennya tuh setelah lulus, jadi kan mau nggak mau kepikiran lah ini kalau manjang dia kerja gue belum. Oh iya. Kumaha ya gitu, gimana nih kayak gini nih. Nah karena ada pertimbangan kayak gitu jadinya belok lah. Dari yang asalnya mau S2 udah masuk Januari nggak jadi. Dan yang masuk ke sana yang masuk sama doang atau pacarnya juga masuk? Pacarnya aja kan, memang yang wawancara waktu itu sih itunya doang, orang itu doang. Saya mah cuma nganter, cuma waktu itu karena udah jadi masuk juga. Enggak. Tapi jadi ngelamar kerja. Ke tempat yang lain gitu. Coba-coba cari lah, biasalah lewat internet kan, lewat tanya-tanya senior dan lain-lain. Dapat di waktu itu di Jakarta Selatan, daerah Tanjung Barat. Itu tempat kerjanya ngajar. Jadi si tempat kerjanya tuh mirip kayak agensi, kerennya mah agensi, tempat pelatihan buat anak lulusan SMK ataupun pegawai pabrik yang mau nyoba kerja di Jepang. Statusnya dia jadi pekerja magang di Jepangnya. Jadi namanya pekerja magang di Jepang itu ada batas waktunya. Paling cepat, ini kalau normal nggak ada masalah ya, kalau nggak dipulangin ya, paling cepat dia setahun, paling lama 3 tahun. Bahkan sekarang kalau nggak salah setelah 3 tahun lancar kerja magang di sana, dia bisa ngusulin perpanjangan 2 tahun lagi. Maksimalnya sampai sekarang itu 5 tahun dia di sana. Kalau paspornya sebagai Kenshusei istilahnya, atau Ginoji Shusei bahasa Jepang. Jadi dia pekerja trainee lah di Jepangnya. Itu paspornya ada paspor khusus kalau ke Jepang kayak gitu.
Jadi bukan paspor sebagai turis ataupun Betul, pelajar, beda lagi kok kayak Beda gitu lagi. cara mainnya. Nah itu masuk sebagai instruktur atau pelatih di sana. Ya sensei lah. Sensei. Atau ya guru juga sih. Cuma yang diajarin bukan hanya tentang bahasa Jepang, tapi budaya kerja juga. Jadi lebih kompleks lah. Berarti yang diajarin sama kamu ada beberapa yang ke Jepang. Bukan beberapa, memang banyak. Banyak ya. Banyak ya lulusan-lulusan. Jadi mekanismenya sebetulnya gampang. Ada pelatihan dasar, ada pelatihan lanjutan. Dasar teh yang memang orang-orang yang belum apa ya, maksudnya ini bahasa Jepang teh kayak gini loh gitu, awalnya budaya kerja Jepang tuh kayak gini. Dia biasanya belum dapat perusahaan atau calon perusahaan penerima di Jepangnya, makanya dia masuk pelatihan dasar. Beres pelatihan dasar 2 bulan. Itu yang punya itunya orang Jepang atau orang kita? Nah, kantor yang saya lamar itu adalah kantor Indonesia. Maksudnya kan perusahaannya merger, jadi ada yang di Jepang, Indonesia. Katakanlah saya nggak bilang perusahaannya ya, maksudnya tapi kayak perusahaan A. Jadi perusahaan A ini tuh ada A Jepang, ada A Indonesia. Kalau Selalu kayak gitu. ada pesawat Air Asia Malaysia, ada Air Asia Indonesia. Bener. Air Asia Nah Thailand. tugasnya tuh beda. Kalau A yang Jepang, perusahaan yang di Jepang itu dia nerima anaknya, nerima orangnya, disalurkan ke si perusahaan yang minta. Nah, dan dia juga memiliki tugas untuk promosi, nyari mana nih perusahaan yang butuh tenaga kerja asing. Gue punya nih. Gue punya nih kayak gini karena gue punya partner si A yang di Indonesia. Nah, A di Indonesia ngerekrut mana yang mau kerja di Jepang, mau nggak 3 tahun lah, lumayan nih gitu, gajinya gaji Jepang kayak gitu. Dan dua-duanya punya tanggung jawab juga untuk ngelatih. Di Indonesia ngelatih, beres dilatih, di Jepang dilatih dulu setahun lah kurang lebih, baru dikaburkan disebarin ke perusahaan-perusahaan yang minta itu kayak gitu. Memang lumayan sih. Lumayan ya. Profitnya ya gitu, maksudnya waktu itu lagi in banget tuh waktu itu tuh perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh. Ngirimin sekali ngeberangkatin 100. Pada waktu itu juga sampai hampir 200 sampai 300 orang itu yang diberangkatin. Iya, benar. Sana 3 tahun. Nah, dia dapat cuannya itu dari si perusahaan sana yang minta tenaga kerja. Dan itu tuh memang buat orang Jepang sendiri, perusahaan walaupun perusahaannya kecil, kalau dia minta tenaga kerja dari negara asing, karena bukan Indonesia yang kayak gitu, jadi Vietnam juga gitu, banyak lah gitu maksudnya. Dia harus ngegaji dan katakanlah melindungi si pekerjanya, juga ngeluarin biaya sewa buat si perusahaan yang tadi. Dia mintanya ke siapa? Nah, dia ngasih sewa. Nah, itu yang jadi cuannya. Itu dibagi buat yang di Jepang sama yang di Indonesia. Oh gitu. Selama si siswanya, si orangnya masih kerja di situ. Berarti si pekerjaannya yang di kerja Jepang itu dapat duitnya dari yang agensinya itu, dari yang itu. Gajinya si siswa dari perusahaan itu yang minta. Jadi si perusahaannya tuh double bayarnya. Bayar ini juga. Bayar si agensi perusahaan A Jepang yang tadi ceritain, sama bayar si anaknya juga. Bener. Kayak gitu. Dan memang saking nyarinya mungkin dia. Ya. Saking nyarinya pekerja kali. Pertanyaannya kan emang nggak ada ya orang Jepang gitu kan? Memang nggak ada. Ya. Soalnya kan demografi Jepang tuh yang segitiga kebalik lah kalau dulu mah istilahnya tuh. Jadi yang segitiga, yang kan gitunya segitiga yang kebalik, meruncing di bawah kan. Nah, yang di bawah itu adalah generasi muda. Yang atas yang banyak itu adalah orang tuanya. Jadi kebanyakan orang tua daripada orang mudanya. Dan orang mudanya teh udah mas sedikit, selektif, nggak mau kerja kasar. Otomatis yang punya perusahaan-perusahaan rumahan, perusahaan perkebunan, ngerjain mau memperkerjakan siapa ya pasti kakek-kakek lagi, bapak-bapak lagi, dan anak mudanya udah nggak mau. Anak mudanya harus cari yang lain. Gengsi dong gitu maksudnya teh. Mereka kayak gitu. Nah, caranya ya udah nyari anak muda tapi dari negara lain. Dan walaupun mahal, tapi ya gimana lagi? Maksudnya karena emang butuh tenaganya. Dan salah satu keunggulan Indonesia tuh kalau misalkan di dunia kayak gitu tuh, apa aja anak mudanya teh mau.
Jadi disuruh apa-apa teh mau, jadi nggak manja nih kan, nggak milih-milih, nggak kayak gitu-gitu. Apa aja memang gaya kita itu. Bener. Terus ramah dan gampang dikasih tahu. Ya. Oh gitu. Iya. Cepet. Ini kayak gini ya caranya, sekali 2 kali udah jago. Tapi kayak gitu. benar-benar saya ngalamin orang Indonesia itu terampil, jago-jago. Saya pernah ke tukang fotokopi di Indonesia gitu, apa jilid apa gitu kan, atau berapa lembar ini, berapa rangkap, dia langsung set cepet kan, tek. Habis itu kalau misalnya saya tawarin di sini, nanti ini bikin jadi kayak buku gini, bisa aja. Benar. Mau jadi covernya gini bisa, mau jadi jago gitu, terampil. Si tangannya teh hebat gitu ya. Terus saya pernah di Malaysia juga gitu, ke tukang fotokopi, lama bro. Oh ya? Misalnya saya print ini, jadi benar-benar satu-satu manjadin, satu cekrek gitu. Terus berapa rangkap kan? Nanti ini cekrek. Terus saya mau banget nih. Saya kalau di Indonesia kan dia punya triknya. Bener. Entah digabung-gabung, jepit itu. Jadi benar. Saya baru menghargai, berarti orang Indonesia terampil banget. Saya pernah ke fotokopi Malaysia nggak gitu loh. Bener satu-satu. Pokoknya gitu lah. Males lah ya gitu. Misalnya 5 rangkap. Saya ada kertas 10 lembar 5 rangkap. Satu-satu ini 10 halaman kedua 10 sampai halaman 10 halaman 1 5, halaman 2 5, iya benar 5 kan. Saya udah 5 gitu tuh. Satu-satu. Baru kalau kita nggak tahu kenapa udah langsung oh iya diambil kayak nggak usah dilihat lagi. Iya. Wah jago benar. Di situ yang benar. Jadi orang kita itu terampil. Dan saya juga dapat cerita dari, ya kan kalau zaman itu udah ini ya, maksudnya udah ada Instagram apa Facebook gitu kan, banyak siswa-siswa yang udah setahun 2 tahun di sana tuh cerita. Jadi memang banyak juga perusahaan-perusahaan itu tuh yang bangga kalau misalkan mempekerjakan anak-anak muda Indonesia di sana. Contohnya kayak misalkan perusahaan penghasil mobil lah gitu, yang jualan mobil di Jepang. Itu kan ada istilahnya ada tahapan kumitate, atau bahasa Indonesianya kalau kumitate teh perancangan. Jadi assembling kalau bahasa pabriknya mah. Nah, salah satunya teh yang di part atau bagian yang masukin baut pakai tembakan itu loh. Jadi kalau orang Jepangnya mah satu tenget kayak gitu, atau orang Vietnam yang ngerjain itu kayak gitu. Orang Indonesia mah sekali ngambil baut tuh 5. Iya. Sini di sini. Jadi 5 baut itu tuh cepat, bahkan kurang dari 5 detik udah selesai. Jago kayak gitu. Saya percaya itu. Dan orang Jepangnya tuh seneng kerjaan yang kayak gitu tuh. Emang jago gitu tuh. Kayaknya keren banget. Kayaknya ngulik gimana caranya biar ini gitu. Biar dapat jalan paling cepat tuh. Iya. Itu hal paling keren lah. Udah dibandingin dengan yang negara lain itu. Indonesia menang di situ, itu keren banget itu. Saya pernah ini toko baju ini, jadi ngomong tuh ya. Desain baju gitu kan. Kalau di Bandung kan kita bikin kostum ya, namanya kita baju angkatan. Gitu. Ini mau gimanain? Ini kerahnya mau digimanain? Mau ada kancing enggak? Bener. Mau ini kita desain sembarangan terus kita kasih aja ke tukang, Mang mau gini. Bisa nggak? Bisa. Bener nggak? Mang ini diginiin bisa nggak? Bisa. Warnanya ya bisa. Bener kan? Saya pernah sekali ke sana waktu itu mau buat baju acara kegiatan. Nggak bisa. Jadi di Malaysia itu teh? Di Malaysia. Jadi cuman ada mereka itu pajangan. Modelnya ya. Yang mana? Yang ini. Tulisannya apa ini? Terus saya ngomong, tapi yang ininya jangan kerah, bisa nggak? Nggak bisa. Serius tuh gitu? Bener. Terus cara lagi yang ini,
ini pak yang ini, tapi di sini dikasih ada warna ini ya. Oh nggak bisa sesuai itu aja. Nggak bisa dia. Oh gitu. Nggak bisa. Dia pokoknya pabriknya itu, dia tinggal nyablon selesai. Dia nggak jahit nggak apa. Berarti nggak ada istilah custom Nggak ini ada ya? custom. Kalau custom ibaratnya udah Berarti mahal banget. iya Jepang juga gitu tuh. Kalau dia mau custom itu biayanya biaya desain. Benar. Berarti kan orang Indonesia itu jago gitu. Benar juga ya. Jago dia. Mau diginiin bisa, oh bisa. Ininya ada diginiin ya. Bisa. Dan kita akhirnya dulu kalau bikin apa, kalau waktunya masih lama pesan di Bandung. Oh gitu. Dari Malaysia. Ini lebih cocok. Mau ini dikasih batik, mau ini bisa. Oh iya, sesuai selera teh. Bener. Kalau di sana nggak bisa. Jadi kalau di sana baju kegiatan itu pokoknya sama semua. Jadi kita jalan pakai ini, ketemu orang bajunya sama. Oh berarti cuma beda tulisan doang. Belinya tuh di toko yang itu teh gitu. Cuma beda tulisan doang. Jadi terampil banget. Ya. Iya. Orang Indonesia terampil banget, serius. Keren ya. Pinter ngakalin, pinter ini.